ketika Kain sedang beribadah, mempersembahkan korban kepada Tuhan, pujian penyembahan, bahkan Kain punya harta dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian dia melihat bahwa persembahan adiknya lebih dikenan sama Tuhan. Tiba-tiba timbul kejahatan untuk membunuh adik kandung sendiri. Bayangkan di tengah-tengah ibadah masih punya pikiran jahat ingin membunuh adiknya. Dosa membuat kita punya pikiran jahat sekalipun kita sedang di tengah-tengah ibadah. Nah, yang pertama, apa itu raising the standard? Bagaimana kita menaikkan standar hidup kita? Yang pertama, mampu mengatasi kesulitan. Hal yang pertama untuk kita bisa raising our standard, untuk menaikkan standar hidup kita, kualitas hidup kita, kita perlu mampu mengatasi kesulitan. Katakan mengatasi. Kata mengatasi artinya berada di atas. Seperti Tuhan berada di atas kegelapan. Seperti Tuhan berada di atas maut. Seperti itu Tuhan berada di atas dunia, berada di atas kekelaman. Tuhan mau untuk kita bisa berada di atas masalah. Karena firman Tuhan berkata Yesaya 59 ayat 19, bagian baik ketika musuh datang seperti banjir, maka roh Tuhan akan menaikkan standar melawan dia. Jangan pernah anggap enteng kekuatan banjir. Jangan anggap lemah atau rendah kekuatan banjir. Karena banjir bisa mengikis, banjir bisa merusak, banjir bisa membunuh, banjir bisa menyebabkan bahkan lumpuhnya aktivitas masyarakat. Banjir bisa menimbulkan penyakit yang aneh-aneh. Beberapa tahun yang lalu di Filipina pernah terjadi banjir bandang. Satu kali banjir bandang ternyata menewaskan 240 orang di Filipina dan 435.000 orang kehilangan tempat tinggal. Satu kota lumpuh akibat kekuatan banjir. Jadi saya mau beritahu, setiap kita tidak mampu yang namanya melawan banjir. Setiap kita tidak akan bisa mampu berhadapan dengan kekuatan lawan. Karena kita kurang power, karena kita kurang amunisi, karena kita kurang segala-galanya. Tapi firman Tuhan mengatakan cara mengatasi banjir, menaikkan standar. Sama seperti dengan kota Jakarta yang seringkali dilanda banjir. Kelapa Gading, Green Garden, Greenfield. Kalau Anda perhatikan rumah-rumah di daerah-daerah yang rawan banjir, mereka udah antisipasi. Sebelum banjir datang, mereka menaikkan level rumah mereka 1,5 meter dari permukaan jalan di depan rumah. 2 meter dari permukaan jalan di depan rumah. Mereka udah antisipasi untuk menaikkan level, menaikkan standar dari rumah-rumah biasa. Mereka upgrade supaya ketika banjir datang, mereka rileks, mereka tenang, mereka gak panik. Mereka perlu sibuk untuk menaikkan barang-barang ke atas. Mereka perlu mendongkrak mobil mereka untuk berada di atas dari level jalan. Untuk mengatasi banjir, kita gak bisa melawan banjir karena kita kurang mampu melawan banjir, melawan kekuatan musuh. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita untuk, hei, jangan khawatir, kekuatanmu gak seberapa, tapi naikkan level kamu. Jangan sekali-kali coba menurunkan level kamu. Jangan coba-coba kamu menurunkan standar kamu akan tenggelam. Kamu akan mati ditelan banjir. Apa yang membuat kita turun standar? Jelas, yang membuat kita turun standar adalah dosa. Karena dosa membuat kita jadi turun secara standarnya Tuhan. Saya bacakan dalam Roma pasal 3:23 dalam bahasa Inggris sekali lagi. New Living Translation. For all we have sinned or fall short of God's glory standard. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka manusia hidup di bawah standarnya Tuhan. Wah, akibat dosa membuat kita turun standar. Kata di sini standarnya Tuhan di bawah kualitasnya Tuhan, di bawah value-nya Tuhan. Nah, akibat daripada kita nggak memenuhi standar, maka kita nggak mencapai apa yang Tuhan janjikan.
Sama seperti kita pernah main panah-panahan. Waktu kita kecil membidik satu lingkaran merah di tengah, kita tembak. Lalu kemudian panah itu meleset dari lingkaran di tengah. Itulah yang disebut dengan missing the target. Meleset dari standar. Nah, karena kita meleset dari standarnya Tuhan, mengakibatkan kita meleset dari rencana Tuhan. Membuat kita meleset dari kualitasnya Tuhan. Membuat kita meleset dari janji Tuhan. Jadi bukan Tuhan ingkar janji. Bukan Tuhan tidak bisa mengenapi janjinya dalam hidup kita. Tapi karena dosalah membuat kita meleset dari janjinya. Adam ketika hidup dalam kebenaran, dia tidak pernah mengenal namanya sakit penyakit. Tapi akibat dosa, Adam yang tadinya sehat, Hawa yang tadinya sehat jadi sakit. Sekali lagi Adam, waktu dia belum pernah mengenal dosa, dia tidak pernah mengalami namanya kekurangan. Tapi akibat dosa membuat Adam hidup di dalam kekurangan. Perhatikan, manusia sebelum jatuh dalam dosa, dia hidup di dalam keberhasilan, tidak pernah gagal. Tapi begitu Adam jatuh dalam dosa, hidup di dalam kegagalan. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, hidupnya benar. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, bisa punya pikiran yang jahat. Bayangkan ketika Kain sedang beribadah, mempersembahkan korban kepada Tuhan, pujian penyembahan, bahkan mereka Kain punya harta dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian dia melihat bahwa persembahan adiknya lebih dikenan sama Tuhan. Tiba-tiba timbul kejahatan untuk membunuh adik kandung sendiri. Bayangkan di tengah-tengah ibadah masih punya pikiran jahat ingin membunuh adiknya. Dosa membuat kita punya pikiran jahat sekalipun kita sedang di tengah-tengah ibadah. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.